Akhirnya nanti muncul seruan jihad kembali untuk mengepung Bani Quraidah yang telah berkhianat tadi kan. Dan ada satu hadis yang keluar dari Nabi bahwa jangan ada satupun dari kalian yang sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Jadi ada beberapa versi dari yang sahabat terima ya. Ada yang sholat di lokasi, ada yang sholat itu nanti yang jadi ikhtilaf pahaman para sahabat. Tapi Nabi tidak mempermasalahkan karena walaupun ada pernyataan tegas dari Nabi, jangan ada yang sholat asar kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Itu pada saat waktu asar sudah masuk, karena ada sebagian sahabat yang khawatir terlewat asar, mereka sholat duluan. Namun ada sahabat yang ikut perintah Nabi sesuai apa yang disampaikan. Nah, ketika kabar itu sampai ke Nabi, Nabi tidak mempermasalahkan satu antara lainnya. Jadi dua-duanya Nabi anggap benar. Seperti itu. Itu pun yang menjadi patokan ulama-ulama sampai dengan sekarang, bahwa ikhtilaf yang sifatnya cadang itu tidak dipermasalahkan. Seperti itu. Kecuali yang sifatnya akidah pokok, itu baru yang disebut penyimpangan, seperti itu ya. Dalil toleransi sesama agama di situ. Jadi hanya perbedaan mazhab, mungkin perbedaan kunut atau tidak kunut, atau mungkin celana pendek atau mungkin tidak. Itu kan hanya masalah-masalah cabang yang sifatnya pilihan ya, seperti itu. Ketika kita melakukannya sesuai dalil yang kita pahami, lebih dekat kebenarannya kepada Nabi, maka itu insya Allah yang jadi pahala ketika kita melakukan itu. Hanya pemahamannya aja yang berbeda, padahal dalilnya sama gitu kan. Iya, seperti misalkan pakai baju koko, itu kan identik dengan baju muslim. Ketika kita memakainya dengan rasa bahwa kita memakai ini karena mencintai Nabi, misalkan pakai jubah atau pakai sorban karena kita mencintai Nabi, itu insya Allah berpahala. Jadi pahalanya itu datang bukan dari pakaiannya, tapi karena kecintaan kita kepada Nabi. Oke Kang, kembali ke yang tema tadi kan, sampai ke perang Ahzab yang ini. Jadi intinya yang berkhianat itu diselesaikan sekalian. Seperti itu. Seperti itu, diselesaikan sekalian. Singkat cerita, Nabi datang ke situ dan mengepung mereka dan memaksa mereka untuk menyerah. Namun karena mereka tahu konsekuensi menyerah itu artinya hukuman mati karena mereka pengkhianat perang. Itu sudah hukum internasional, itu sudah lumrah seperti itu. Namun singkatnya, setelah pengepungan secara ketat ya sekian puluh hari, akhirnya mereka menyerah, dan mereka tetap meminta syarat. Jadi ya itu itu sudah salah masih minta syarat, sudah salah masih minta gitu kan, dan ditulis Nabi ya. Tapi baiknya tetap dilakukan. Lalu mereka hanya meminta satu syarat, hukum yang akan diterima oleh mereka, maksudnya yang diberikan mereka itu keluar dari salah satu sahabat yang bernama Sa'ad. Sa'ad itu pemimpin salah satu kaum Ansor ya, yang dulu pada saat zaman jahiliyah itu menjadi sekutu mereka. Jadi kerjasama lah, seperti itulah. Jadi sekutu mereka dulu kalau lawan saat mereka saling perang, kalau saat surat itu, nah sekutunya itu. Jadi dulu hubungannya baik lah, seperti itu sebelum adanya riset. Yang merasa yang itu nabi atau orang istilahnya dalam tanda kutip pendatang, mungkin dia merasa malu ya. Terhina banget. Sudah kalah itu. Tapi baiknya Nabi tetap diiyakan apa yang mereka minta, sehingga didatangkan pada saat itu saat terluka, karena beliau mendapati pada saat Ahzab berlangsung kan itu hanya bisa lempar-lemparan panah. Nah, itu saat itu kena panah. Kena panah, sobek sehingga ada pendarahan. Beliau didatangkan pun dibopong. Lalu saat menyampaikan bahwa apakah kalian akan menerima apapun yang akan saya sampaikan, kata saat seperti itu. Kata mereka ya karena engkau adalah sekutu kami yang baiknya. Akhirnya saat menyampaikan detik itu juga, saya memutuskan bahwa semua penjahat perang, maksudnya yang ikut berkhianat dan ikut memerangi Nabi, harus keluar. Itu semuanya dieksekusi mati. Dieksekusi mati. Istri dan anak mereka jadi tawanan, harta dan tanah mereka menjadi hak kaum muslimin. Itu keputusan saat tidak sama sekali dikomporin Nabi atau sahabat lainnya. Dari situ Nabi langsung menyampaikan bahwa demi Allah saat engkau memutuskan hukum sesuai hukum yang turun dari langit. Seperti itu. Jadi intinya keputusan syariat cocok lah dengan syariat, sesuai dengan syariat seperti itu. Akhirnya ya dieksekusi, termasuk satu pemimpin Bani Nadir yang menginisiasi, siapa namanya, Huyai bin Akhtab tadi. Ya karena tadi sudah menyepakati apapun yang terjadi dengan kalian saya ikut dieksekusi mati juga di situ. Pemimpin Bani Nadir yang jadi inisiasi perang besar itu kan, seperti itu. Jadi kompornya lah, kompornya di situ ikut dieksekusi juga ya, seperti itu.
Nah, ini tiga entitas itu, kaum Yahudi itu akhirnya ya semuanya ya mereka tersingkir karena ulah mereka sendiri. Baik itu Bani Qainuqa tadi yang pelecehan terhadap muslimah di pasar tadi, Bani Nadir yang konspirasi mau membunuh Nabi, dan Bani Quraidah sebagai penjahat perang. Jadi Nabi memerangi mereka karena mereka yang memerangi terlebih dahulu. Jadi itu poin-poin yang ingin kami sampaikan, bahwa Nabi sama sekali tidak membenci mereka karena mereka beragama Yahudi atau mereka keturunan Bani Israel. Nabi memerangi mereka karena ulah mereka sendiri. Dan yang terakhir mungkin singkat aja Mas Ari, masih ada satu yang tersisa di Jazirah Arab, yaitu Yahudi di Khaybar. Kota Khaybar itu komunitas Yahudi terbesar di Jazirah Arab, ngumpul di situ karena kan yang diusir-usir tadi di awal juga ngumpulnya di situ. Dan mereka juga ikut campur tangan dalam perang Ahzab tadi. Sebagai mereka memang tidak terjun langsung, tapi mereka mendanai itu semua. Logistik, senjata, semuanya dilengkapi oleh mereka, disediakan oleh mereka. Nah, ini setelah perjanjian Hudaybiyah dengan Quraisy itu perjanjian damai selama 10 tahun, lalu Nabi mengambil kesempatan untuk dakwah ke luar negeri, mengirim surat kepada raja-raja. Nabi juga mengintai, mulai merambah ke suku-suku yang dulu bergabung di Ahzab. Jadi satu-satu dipreteli. Ibaratnya seperti itu. Termasuk yang jadi target Nabi itu Khaybar. Oh iya, karena memang Khaybar ini tidak terlibat peperangan, hanya saja dia membantu ya. Iya, jadi konspiratornya di situ. Makanya masih aman. Makanya masih aman karena mereka kan jauh dari Madinah. Beda kota itu. Itu sudah beda kota. Karena yang lain yang diusir-usir tadi kan di awal juga hijrahnya ke situ. Terakhir Nabi mengerahkan pasukan di situ sebanyak lebih kurang 1.400 pasukan kaum muslimin, dan itu pun hanya yang tergabung di perjanjian Hudaybiyah tersebut. Singkat cerita, akhirnya benteng tersebut, benteng Yahudi Bani Khaybar itu bisa dibobol oleh Nabi, dan akhirnya takluk di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Uniknya mereka kan selebihnya kan jadi tawanan perang ya, tawanan perang, dan wanita-wanita mereka juga jadi tawanan. Ada satu wanita bernama Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Oh iya, anaknya pemimpin besar Yahudi. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Ini suaminya ikut terbunuh di situ di Khaybar karena dengan kaum muslimin, bentrokan dengan kaum muslimin tersebut, dan disampaikan kepada Nabi. Itu awalnya di bawah sahabat, di bawah pegangan salah satu sahabat, itu jadi budaknya sahabat. Istri sama anaknya? Enggak, istrinya, belum punya anak. Belum punya anak. Oh, iya. Itu janda muda. Maksudnya walaupun dia sudah menikah 2 kali ya, 2 kali, yang suaminya yang terakhir itu mati di bentrokan Khaybar tadi dengan kaum muslimin. Namun ada riwayat yang menyampaikan bahwa usianya masih 19 tahun. Itu masih 19 tahun. Dan secara fisik cantik luar biasa. Dan menjadi tawanan salah satu sahabat. Nah, ketika disampaikan kepada Nabi oleh kaum Yahudi yang kalah, karena mereka tidak terima bahwa putri raja mereka di bawah kepemimpinan, maksudnya di bawah kepemilikan salah satu sahabat, menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya waktu itu belum dihapuskan ya? Belum. Oh, iya. Ada perbudakan, cuman sikap kaum muslimin terhadap budak yang mereka miliki itu beda dengan yang seperti itu, beda dengan sifat jahiliyah. Karena mereka tidak terima, putri pemimpin mereka di bawah kepemilikan salah satu sahabat, mereka menyampaikan kepada Muhammad, kepada Nabi maksudnya ya, ya Muhammad, sesungguhnya Sofiyah itu adalah putri pembesar kami, maka dia lebih pantas bersama engkau daripada yang lainnya. Jadi rendahkan kelasnya di bawah Nabi. Akhirnya Nabi menyampaikan, dipanggil sahabat tersebut dan Sofiyah, maksudnya disampaikan, kira-kira mau nggak kalau saya ganti dengan yang lain, maksudnya ngambil budak perempuan yang lain lah, seperti itu. Akhirnya karena itu Nabi monggo ya, Nabi seperti itu. Dan Sofiyah ditawarkan ya, jadi tidak dipaksa, ditawarkan, ikut. Kalau kamu mau menikah, mau masuk Islam, kamu jadi istri saya. Tapi kalau kamu mau tetap di agamamu, kamu jadi hamba saya. Jadi budak. Dan sebelumnya Safiyah pernah menyampaikan ya, sebelum kejadian perang Khaybar itu,
uniknya itu Sofia pernah bermimpi kejatuhan bulan yang sangat terang. Ya itu ya, akhirnya Itu ditanyakan kepada suaminya. Suaminya, wahai suamiku, saya mimpi semalam kejatuhan rembulan yang sangat terang sekali. Maksudnya rembulan itu cahayanya sangat indah dan menimpa diri saya. Digambar sama suaminya langsung. Langsung biru mukanya. Dia nggak nyadar ini kenapa suaminya? Suaminya langsung tahu apakah kamu bermimpi untuk menjadi istri dari Raja Yasrib itu. Yasrib itu kan Madinah. Rajanya kan sekarang Nabi Muhammad. Jadi langsung menyampaikan seperti itu. Apakah kamu bermimpi ingin menjadi istri dari Raja Yasrib itu? Langsung digambar seketika itu juga. Untungnya makanya pada saat itu ya mungkin mimpinya tahunya itu ya. Jadi akhirnya Sofia itu memutuskan untuk jadi istri Nabi. Jadi istri Nabi. Jadi unik, saya bilang unik cerita dengan Huyai bin Akhtab ini karena nanti putrinya menjadi istri Nabi. Jadi mertuanya kan akhirnya. Ya, itu menandakan bahwa sama sekali Nabi tidak ada kebencian dengan ras Yahudi. Seperti itu. Jadi ya salah satu mungkin diantaranya itu untuk menyampaikan bahwa Nabi tidak membenci mereka. Yang kedua untuk menyatukan mereka kembali. Jadi maksudnya ketika Nabi menikahi putri pemimpin mereka, otomatis kan katut. Maksudnya yang di bawah itu kan ikut. Seperti itu. Ya, harapannya tidak itu. Akhirnya tidak ada bentrokan lagi seperti itu. Tidak ada gap lagi antara muslim dan non muslim, terutama Yahudian yang memerangi pada saat itu. Ya intinya umat Islam itu tidak ada kebencian sama sekali dengan non muslim, hanya saja kecuali mereka memerangi Islam seperti itu. Ya, jadi intinya ingin mengembalikan kembali ya satu mengembalikan kerukunan hubungan antara agama tersebut. Jadi yang mau masuk Islam ikut Sofia ya monggo, yang mau tetap beragama Yahudi ya silahkan seperti itu. Jadi tidak dipermasalahkan oleh Nabi. Nah cuma ini kurang ajarnya kaum Yahudi. Mereka mengadakan jamuan karena sudah kalah tadi. Sofia menjadi istri Nabi. Kaum Yahudi ini mengadakan jamuan makan untuk kaum muslimin kan. Diundang makan semuanya, Nabi dikasih paha kambing. Singkat cerita kita tahu bahwa Nabi diracun di situ. Masih ada kebencian. Sudah kalah, diampuni masih ngeracuni juga. Dan luar biasa, jengkelnya luar biasa. Namun seketika itu juga Nabi diberitahu kabar oleh malaikat Jibril bahwa daging itu diracuni. Ini memang tabiatnya seperti itu ya. Dari awal, dari nenek moyang sampai ini sudah ke generasi kesekian kan ini. Sudah masih. Seperti itu. Jadi sudah ditoleransi berkali-kali seperti itu. Masih seperti itu, ada oknum Yahudi yang seperti itu. Nabi kalau Islam kejam udah habis ya sebenarnya. Sudah selesai. Sudah selesai. Saking baiknya Islam. Bahkan sampai sekarang mereka masih ada. Tidak dihabiskan sejak zaman Nabi. Nabi akhirnya meludahkan makanan yang ada di mulut. Nah ini sayangnya ada sahabat yang sudah makan dan sudah nelan dan mati saat itu juga. Karena memang ini ya, memang mukjizat yang diterima Nabi belum turun waktu itu kan. Iya, jadi Nabi menyampaikan bahwa seketika itu juga siapa yang masak daging ini sesungguhnya dia berbicara kepadaku bahwa dia sudah diracuni, sudah diberi racun. Jadi salah satu mukjizat Nabi bahwa daging yang beliau makan, yang beliau bikin itu berbicara kepada Nabi menyampaikan bahwa bahwa saya diracuni, jangan dimakan. Berarti Nabi itu tahu dari daging yang diracuni ini, bukan wahyu yang dari Jibril, bukan? Satu riwayat menyatakan seperti itu, satu riwayat dagingnya yang menyampaikan ke Nabi. Nah, intinya Nabi tahu kabar bahwa daging itu diracuni, seperti itu. Akhirnya didatangkan koki tersebut yang masak, yang membunuh racun seorang wanita, didatangkan seperti itu. Kokinya itu ya. Dan luar biasanya, Mas Adi, luar biasanya sikap Nabi sebagai pemimpin yang menang dalam posisi menang, beliau tetap menanyakan apa alasannya kepada wanita yang membunuh racun. Lalu wanita menyampaikan, ngelesnya pintar. Saya ingin tahu kamu Nabi betul atau hanya raja yang ingin berkuasa. Alasannya seperti itu. Jika kamu Nabi betul, maksudnya utusan Allah betul, kamu tidak akan mati karena racun itu. Tapi kalau kamu hanya raja yang ingin berkuasa terhadap kami, kamu akan mati saat itu juga. Nah, alasannya diterima Nabi karena faktanya Nabi tidak mati, berarti kan beliau Nabi itu. Beliau Rasul seperti itu. Akhirnya Nabi memaafkan, cuman sayangnya karena sudah ada sahabat yang mati, dikisos akhirnya. Jadi dihukum mati bukan karena racun yang dimakan Nabi, tapi karena ada sahabat yang mati ikut makan. Jadi hukum kisosnya yang berlaku seperti itu. Yang ingin kami sampaikan dalam sejarah Nabawi ya, empat kali ya, setidaknya 4 kali Nabi
bentrok dengan kaum Yahudi, baik itu Yahudi Bani Kainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah, serta yang ada di Khaybar tadi. Keempat-empatnya mereka yang memulai dan Nabi yang mengakhiri sebagai pemenang. Jadi untuk kaum muslimin dimanapun, pelajaran yang bisa kita ambil, sehebat, secanggih, dan selengkap apapun perlengkapan yang dimiliki oleh musuh-musuh kita, pada akhirnya tetap Allah yang akan memenangkan kita, karena kita yang berada di pihak yang benar. Intinya seperti itu. Dan mereka sebetulnya ya kalah karena ulah mereka sendiri. Semua kekalahan yang mereka terima, semua penghinaan yang mereka terima, itu diawali karena mereka sendiri yang bikin ulah. Ya itu teman-teman pemirsa YouTube, mudah-mudahan perbincangan kali ini bisa memberikan manfaat ya, utamanya untuk kami, dan mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya untuk pemirsa YouTube, terutama sahabat Cuan Plus, dan umumnya kepada semua penonton YouTube channel ini. Ya, mohon dukungannya, sekecil apapun dukungan panjenengan, insya Allah bernilai bagi kami dan bernilai untuk kebaikan semuanya. Saya cukupkan sekian, sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.